silakan masuk. Oh, Mbak Titin ya. Iya. Mari silakan duduk Ya, Mbak. permisi ya Mbak. Ya, duduk dengan nyaman ya. Iya. Oke. Sebelum dari sini, apakah Mbak Titin ada kegiatan? Enggak sih Mbak, saya habis makan aja. Oh, makan. Iya. Oke, karena udah hampir sore ya ini ya memang Iya. ya. Nah, gimana nih Mbak Titin berarti sudah kenyang ya? Iya, sudah Oke, Mbak. sudah bisa fokus nih untuk konseling ke depannya nih. Berarti awas ya nanti kalau ngantuk Mbak. Siap. Oke, baik. Nah, bagaimana nih kabarnya Mbak Titin hari ini? Baik Mbak, alhamdulillah sudah kenyang juga. Oke, karena kenyang itu tadi jadi makin baik ya kabarnya ya. Oke, alhamdulillah. Nah, gimana nih Mbak Titin? Apakah kesini memang ingin bercerita-cerita atau bagaimana? Iya sih Mbak, saya pengen bercerita apa yang saya rasakan. Oke, baik. Sebelumnya Mbak Titin kan sudah pernah melakukan konseling ya. Iya. Kalau gitu saya jelaskan secara ringkas saja terkait prosedur konseling kita pada kali ini. Iya. Oke, nanti Mbak Titin diharapkan seperti biasa, Mbak Titin bisa terbuka dan juga jujur pada saya ketika menceritakan permasalahan yang akhir-akhir ini lagi dialami oleh Mbak Titin. Karena kalau Mbak Titin tidak mengungkapkannya, saya juga tidak bisa mengetahui hal tersebut. Saya bukan dukun ya Mbak ya, saya nggak tahu kalau Mbak Titin nggak mengungkapkannya. Iya. Nah, selain itu Mbak Titin juga tidak perlu khawatir karena dijamin 100% kerahasiaan Mbak Titin ini akan terjaga dengan baik dalam ruangan ini. Sehingga cerita Mbak Titin tidak akan keluar dari ruangan ini dan hanya kita saja yang tahu. Mbak Titin juga diharapkan menjaga kerahasiaan selama di ruangan konseling ini. Apakah dapat dipahami? Iya dapat. Oke, baik. Kita akan melaksanakan konselingnya dalam rentang waktu mungkin 40 sampai 45 menit, bisa? Oh iya, Mbak bisa. Titin habis ini berarti kosong ya jamnya ya? Iya, kosong. Oke, baik. Nah, kalau gitu kita mulai aja nih ya. Iya. Mbak Titin bisa menceritakan hal-hal apa sih yang lagi mengganjal atau kayak mengganggu aktivitas sehari-hari Mbak Titin? Oh iya, saya mulai ya Mbak ya. Iya. Jadi kan saya kan semester 5 ini kan udah kayak banyak banget tugas ya Mbak ya. Jadi kayak gimana ya, kayak mau ngapa-ngapain tuh juga susah karena kepikiran sama tugas itu kan. Tapi kayak teman-teman saya itu selalu minta tolong ke saya gitu lah Mbak. Tapi mereka tuh bukan yang minta tolongnya tuh bukan yang 1 kali 2 kali gitu lah Mbak. Mereka tuh karena saya selalu mengiyakan permintaan mereka, saya selalu menolong mereka, kan juga nggak salah tuh ya Mbak ya, menolong membantu teman gitu. Tapi waktu di saya sibuk buat ngerjain tugas ataupun ada acara lain itu kayak, jadi saya tuh kayak bingung gitu loh Mbak, kayak kalau saya mengiyakan permintaan teman saya ini, saya jadi nggak bisa nyelesain pekerjaan saya. Tapi kalau misalkan saya nolak gitu, sayanya nggak enak sendiri gitu loh Mbak, takutnya kayak dicap, ih orang dia biasanya bisa kok kali ini nggak bisa, kok dia gitu banget gitu loh Mbak. Jadi kayak saya tuh kayak bingung, kayak sebel, kayak mau marah, mau nolak itu kayak juga nggak bisa, sedangkan kayak tugas-tugas ini udah baik banget. Terus kayak pekerjaan-pekerjaan yang lain kan, di pekerjaan rumah kan kayak kita juga harus bantu orang tua kan, entah nyapu, entah cuci baju, setrika gitu. Jadi kayak bingung gitu lah. Terus saya kan juga punya adik saya masih SD. Nah itu kan kayak dia tuh kan juga pasti dapat tugas dari sekolah kan, dan yang ngajarin buat dia ngerjain tugas itu juga saya gitu lah. Jadi saya tuh harus bingung kayak ini saya tuh harus mengiyakan permintaan teman saya atau harus mengutamakan pekerjaan saya dulu gitu loh Mbak. Kayak bener-bener sebel, tapi kayak ya sebel sama diri sendiri, juga sebel sama kayak kenapa nggak nanti aja gitu minta tolongnya ke temen gitu sih. Oke, baik. Berarti yang Mbak Titin rasakan ini, Mbak Titin merasa sebal, terus Iya. habis itu kayak ingin marah, Iya. kemudian bingung, cemas, dan juga takut
dianggap pelit atau Iya. takut dianggap biasanya bisa kok sekarang nggak bisa gitu ya sama Betul. teman-teman Mbak Titin. Iya. Nah, pemicu hal ini tuh apa Mbak? Pemicu hal Mbak Titin merasakan cemas, takut. Contohnya kayak misal Mbak Titin merasa takut ketika teman datang kemudian minta tolong atau bagaimana? Iya Bisa sih Mbak. dijelaskan? Kadang itu kayak ada temen yang aku boleh minta tolong ini enggak gitu. Ya misal kalau saya bisa dan emang saya lagi free gitu, ya bakal saya bantuin kok. Tapi ada karena nggak tahu juga ya, mungkin sifat manusia kan, kalau misalkan dibantuin terus kayak kitanya iya 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 iya, padahal sebenarnya di balik itu kita juga punya kewajiban sendiri, punya punya pekerjaan sendiri gitu. Jadinya mereka tuh yang awalnya sungkan gitu mungkin ya, yang sungkan mau minta tolong karena saya iyain, itu jadi sering kayak tiba-tiba chat, atau bahkan ada yang sampai tiba-tiba ke rumah tanpa chat saya dulu buat minta tolong gitu loh Mbak. Kan maksudnya iya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau emang saya lagi free gitu, tapi kan kalau misalkan saya lagi ada pekerjaan terus saya dimintai tolong, saya mau nanya itu juga nggak bisa, jadi kan kayak bingung gitu loh gitu. Oke, baik. Nah, berarti ketika teman Mbak Titin yang bahkan sampai datang ke rumah Iya. walaupun sebelumnya tidak chat itu, tidak menghubungi Mbak Titin, apa yang Mbak Titin lakukan dalam menghadapi teman Mbak Titin yang seperti itu? Ya kan karena kan saya kan nggak bisa nolak ya Mbak ya, jadi waktu dia ke rumah lalu minta tolong kayak buatin ini itu kayak minta tolong misalkan kayak kamu bisa nggak anterin aku ke sini gitu, padahal itu sebenarnya posisi saya itu kayak lagi sedang kayak ngerjain tugas ataupun sedang kayak lagi istirahat gitu loh Mbak. Misalkan kayak seharian penuh udah kuliah kayak gitu terus kayak bantu-bantu orang tua juga, tiba-tiba dia malamnya ke rumah, kan malam kan juga waktunya buat istirahat gitu ya Mbak ya, tapi dia tuh yang tiba-tiba ke rumah tanpa ada menghubungi sama sekali, terus kayak boleh nggak anterin aku ke sini gitu. Kan saya kan waktu juga bingung gitu loh Mbak, apalagi dia udah ke rumah kan dan dia ngeliat saya nggak ngapa-ngapain. Kalau misalkan saya nolak itu pasti juga dia bilangnya kayak bukan bilang sih, dia kayak kok dia nggak bisa padahal dia nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi akhirnya ya mau nggak mau, meskipun saya capek, meskipun ada hal lain yang urgent gitu, saya mau nggak mau juga tetap nganterin dia meskipun dengan yang terpaksa gitu loh Mbak. Oke, baik. Dari yang barusan Mbak Titin ungkapkan itu tadi, Ya. berarti Mbak Titin awalnya merasa cemas, bingung, takut dianggap tidak peduli dengan teman. Iya. Walaupun padahal sebenarnya temannya Mbak Titin sendiri yang langsung menghampiri Mbak Titin tanpa menghubungi terlebih dahulu ya. Iya. Dan kemudian Mbak Titin menjadi merasa tidak enak dan juga melakukan hal tersebut secara terpaksa gitu ya. Tidak sepenuhnya ikhlas karena merasa lelah dan ingin Iya. istirahat. Oke, baik. Nah, kalau begitu Mbak Titin, dari sesi konseling ini apa sih yang ingin Mbak Titin capai ke depannya? Itu sih apa namanya, saya kayak pengen lebih bisa menolak kalau emang saya beneran nggak bisa bantu dia itu, tapi dengan cara yang nggak menyakiti hati dia sih Mbak, kayak hati mereka gitu, kayak dengan kata-kata yang sopan gitu. Oke, berarti tujuan Mbak Titin mengikuti sesi konseling kali ini yaitu agar Mbak Titin bisa lebih berani mengatakan tidak gitu ya. Lebih berani untuk menolak permintaan teman, tidak semuanya dituruti. Iya. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih ya, kapan sih dan mengapa Mbak Titin itu merasa tidak enak untuk menolak permintaan teman tersebut? Berikan contoh-contohnya mungkin. Oh iya, saya tuh pertama kali ngerasa kayak punya sifat nggak enakan itu waktu SMP sih Mbak. Soalnya saya itu udah dari SMP tuh kayak udah kerasa gitu Mbak. Kayak tiba-tiba nih ya, apa namanya, kayak ada kan teman dia tuh yang
misalnya saya sama teman saya anggaplah si A gitu ya. Jadi saya kan masih jalan jalan ke kantin atau kemana gitu sama si A ini. Ya udah jalan biasa. Terus tiba-tiba waktu di kantin ini kan lagi saya lagi duduk kan sama temen saya si A ini. Lalu ya udah ngobrol-ngobrol minum gitu kan. Terus tiba-tiba ada teman saya ngehampirin si B. Jadi kan saya kan cuma berdua nih. Iya. Jadi ada lagi si B dan kan akhirnya bertiga. Tapi si B ini tiba-tiba kayak Tin, kamu bisa nganterin aku kamar mandi nggak gitu. Jadi kan saya kan kayak bingung gitu loh mbak. Kan saya juga karena sifat nggak enakan itu, saya juga bingung kayak mau bilang kamu nggak bisa sendiri kan, kayak kesannya ih kok jahat banget dan kayak gitu. Tapi di satu sisi kan saya kan awalnya sama si B, terus teman saya ini sifatnya kayak yang gimana ya mbak, kalau misalkan saya udah sama dia ya udah saya harus ngikutin dia, kayak nggak bisa balik lagi ke kantin itu. Jadi saya juga bingung. Di sisi lain saya nggak enak sama teman saya si A ini, tapi saya juga nggak bisa nolak permintaan si B. Jadi kayak ya akhirnya dengan karena sifat teman saya gitu, akhirnya ya mau nggak mau saya harus nurutin si B ini nganterin kamar mandi dan tinggalin si A ini gitu. Oke, berarti Mbak Titin merasa tidak enak ketika berada dalam dua pilihan ya, antara mau meninggalkan teman yang A ini atau mempertahankan teman yang A ini ya. Betul. Nah, dari apa yang sudah Mbak Titin lakukan kan Mbak Titin lebih memilih mengikuti si B. Iya. Kemudian respon dari si A ini bagaimana Mbak? Dia nggak itu simpel apa namanya nggak ngerespon apa-apa sih. Dia kayak cuman bilang iya Tin nggak apa-apa, cuman bilang gitu aja. Tapi kan saya takut ya mbak, maksudnya kan dari awal saya sama dia, tapi kok tiba-tiba saya ninggalin dia gitu. Takut dia kayak merasa Tin gimana sih ini kok aku ditinggalin. Tapi waktu di depan saya dia nggak bilang apa sih. Oke, baik, beruntung yang si A ini tidak mempermasalahkan permasalahan itu tadi ya. Iya. Oke, nah adakah contoh lain nih mungkin saat bagaimana Mbak Titin mulai merasa tidak enak? Itu juga mbak waktu kuliah ini. Jadi kan tugas kuliah ini kan banyak yang kelompokan, yang nggak bikin makalah atau PPT gitu ya mbak ya. Nah waktu kelompokan ini ada sih temen yang dia tuh kayak ikut UKM. Saya sih nggak mempermasalahkan ya mbak, entah dia ikut UKM, entah dia ikut organisasi yang lain. Yang penting tugas dia tuh bener gitu loh mbak. Tapi dia tuh masih sampai sekarang dia tuh masih bingung membagi waktu antara dia kuliah sama antara dia UKM. Jadi tugas-tugas yang kelompokan sama saya itu dia tuh benar-benar keteteran gitu loh mbak. Dan malah kesannya tuh saya yang harus ngikutin jadwal dia. Kan kayak kan kuliah kan prioritas utamanya dia ya. Kan kalau UKM itu kan kayak ya udah bebas terserah dia gitu kan. Tapi ini tuh kayak seolah-olah saya harus ngikutin jadwal dia, dan ujung-ujungnya kan saya kan juga nggak enak kan mbak kalau mau bilang tolong kerjain tugas kamu dong yang bagian ini biar aku tata biar cepet selesai, apalagi kalau deadline-nya mepet gitu ya mbak ya. Nah tapi dia tuh bilangnya kayak bentar ya, aku masih ada acara ini di UKM gitu. Jadi kan tapi itu saya masih oke. Itu nunggu lama banget mbak, itu pernah ya saya mulai dari pagi sampai malam itu nunggu dia. Tapi kan saya mau chat nanya bilang tuh kan kayak sungkan, soalnya kan dia kan udah bilang ada acara di UKM dan ujung-ujungnya juga yang ngerjain tuh saya, dan saya tuh nggak berani buat negor kayak kamu gimana sih tanggung jawabmu tugas ini loh, tapi kok kamu nggak ngerjain. Tapi ujung-ujungnya juga tetap saya ngerjain tanpa saya protes apapun ke dia gitu. Oke, apakah hal ini tuh sering terjadi pada kehidupan perkuliahan Mbak Titin? Iya sering. Kira-kira nih kalau misal dalam satu minggu nih kan ada kan tentu setiap hari ada tugas ya biasanya ya kalau kuliahan. Nah itu kira-kira berapa frekuensi Mbak Titin kayak menerima perlakuan seperti itu? Misal nih ya mbak ada empat mata kuliah yang sama gitu ya, 4 mata kuliah yang kelompokan sama dia tuh sering kayak
sering banget gitu Mbak. Mungkin di empat mata kuliah ini mungkin cuma satu yang dia kayak bener-bener gitu. Yang benar-benar bisa mengerjakan sendiri Iya. ya. Berarti dalam 3 mata kuliah itu bahkan Mbak Titin pernah mengerjakan semuanya sendiri. Iya. Oke. Nah, kalau dari situ Mbak Titin menanggapi perilaku tersebut kan Mbak Titin merasa tidak enak dan tidak mau menolak. Iya. Nah, apakah Mbak Titin tidak melakukan cara lain? Mungkin kan biasanya ada nih contoh kasusnya tuh kayak orang nggak enakan, tetapi memang dia tidak berani menegur secara langsung. Tapi dia memilih jalan lain seperti melaporkannya kepada dosen atau mungkin ke asisten dosennya atau mungkin ke penanggung jawab mata kuliah tersebut. Apakah Mbak Titin melakukan hal itu atau menerima saja seperti yang Mbak Titin tadi katakan? Saya menerima sih Mbak, kayak ada sih kadang kayak pengen gitu bilang kalau anak ini nggak kerja, tapi kayak kasihan gitu Mbak, kayak ya dia bantu sih tapi benar-benar sedikit banget, dan kalau saya mau bilang atau bilang ke dosen atau mau coret namanya tuh kayak kasihan gitu, jadi saya menerimanya sih meskipun dengan yang terpaksa gitu, kayak nggak ikhlas gitu. Oke, baik. Nah, kan Mbak Titin tadi sudah sadar ya bahwa Mbak Titin sebenarnya merasa terbebani oleh teman-teman itu tadi, teman-teman yang oknum-oknum yang melakukan hal tersebut pada Mbak Titin. Nah, bagaimana sih Mbak Titin menyadari pola-pola yang membuat Mbak Titin merasa terbebani selain 2 hal itu tadi? Mungkin ada contoh lain lagi yang bikin Mbak Titin merasa terbebani. Contoh yang nggak enakan itu Iya. Mbak. Iya, itu ada satu lagi, ini kayak yang waktu itu ada teman gitu Mbak, dia tiba-tiba jemput saya kuliah gitu kan, terus ya udah kita main gitar gitu, terus tiba-tiba kayak dia tuh minta tolong gitu loh, kayak Tin, kamu mau nggak ya anterin aku ke sini bentar gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Saya kira kan kayak cuma sebentar gitu ya Mbak ya, ternyata enggak. Itu waktu itu saya di kalau nggak salah nganterin apa ya, kayak nganterin makanan gitu Mbak ke teman-temannya yang lain, dan itu dari sore sampai malam sih. Itu kan saya kan waktunya habis kuliah, pengen saya tuh istirahat gitu ya. Kalau main bentar tuh nggak apa-apa, jangan sampai Sama itu. Iya, terus kan saya juga mau bilang kayak saya capek, pulang aja yuk gitu kan, juga sungkan gitu Mbak. Jadi kayak saya ya udah, padahal itu saya capek banget. Soalnya kan ditambah kondisinya itu Mbak Titin yang dibonceng ya. Iya. Jadi kayak merasa nggak enak untuk menang. Ya betul. Oke, baik. Nah, kan berarti Mbak Titin sudah tahu nih ya pola-pola gimana Mbak Titin merasa terbebani dengan permintaan orang lain itu tadi. Nah, bagaimana sih Mbak Titin mengenali perasaan tidak nyaman untuk bilang tidak saat menolak ajakan teman itu tadi? Kayak mungkin Mbak Titin itu bagaimana mengenali perasaan yang tidak nyaman yang muncul ketika Mbak Titin merasa terpaksa dalam mengucapkan ya untuk menuruti permintaan teman-teman itu tadi? Itu sih saya kayak takut dianggap apa ya, karena kan saya kan sering mengiyakan ya Mbak ya, sering mengiyakan kayak tolong bantuin ini ya, tolong ini ya gitu. Iya, kalau saya bisa tuh pasti saya bilang iya gitu, saya bantu. Tapi kalau misal saya mau bilang maaf ya nggak bisa, itu tuh kayak takut ada perasaan kayak kok dia gini sih, perasaan biasanya bisa kok bantuin aku, tapi kalau sekarang nggak bisa sih, kok dia sekarang gini, kok dia jahat, pelit atau segala macam, kayak takut gitu Mbak. Jadi itu perasaan tidak nyaman yang muncul ketika Mbak Titin takut untuk menolak itu ya. Iya. Jadi terpaksa mengiyakan. Iya. Oke, baik. Nah, kan Mbak Titin pasti tahu kan bahwa kita itu sebenarnya berhak untuk menolak permintaan orang lain. Iya. Mbak Titin sadar kan akan hal itu? Iya, sadar. Ya, akan tetapi Mbak Titin sendiri masih belum berani untuk melakukannya. Nah, ketika Mbak Titin
memiliki permintaan dari teman seperti yang tadi nih ketika Mbak Titin ingin beristirahat, tapi teman-teman tiba-tiba muncul di depan rumah, kan itu otomatis termasuk permintaan yang merugikan Mbak Titin sendiri, karena Mbak Titin jadi tidak bisa beristirahat, tidak bisa mungkin atau sedang mengerjakan tugas kan jadi tertunda. Nah, itu bagaimana Mbak dalam menyikapi hal tersebut? Seharusnya bagaimana? Seharusnya sih kadang ya Mbak, saya berpikir kayak seharusnya saya tuh nggak gini loh, seharusnya saya harus memprioritaskan diri saya sendiri gitu loh. Terus kayak kalau emang saya benar nggak bisa, bilang aja nggak bisa, nggak usah memikirkan nanti orang lain ngatain apa, orang lain ngomong apa, itu tuh sebenarnya nggak usah. Jadi kayak kalau emang beneran bisa bantuin ya bantuin, tapi kalau emang beneran nggak bisa bantuin bilang aja jujur, dan emang beri alasan yang emang benar-benar kamu nggak bisa gitu. Jangan bilangnya ya iya karena terpaksa, tapi itu nggak tahu ya Mbak, saya susah banget ngerubahnya. Oke, berarti tapi pada intinya Mbak Titin ini tuh tahu ya apa yang sebenarnya harus Mbak Titin lakukan, karena Mbak Titin kan juga bukan robot, Mbak Titin manusia yang punya rasa lelah sendiri, sehingga harusnya bisa menolak tetapi terhalang rasa takut itu tadi. Oke, baik. Nah, sekarang nih saya ingin mencoba berlatih dengan Mbak Titin. Coba kayak Mbak Titin tuh mengekspresikan perasaan Mbak Titin ketika Mbak Titin itu dimintai tolong oleh teman tersebut. Contohnya kayak misalnya nih ya, saya merasa kewalahan ketika kamu meminta bantuan saya setiap saat, dan saya itu ingin lebih fokus pada diri saya sendiri, bukan pada kamu doang. Nah, itu coba Mbak Titin ekspresikan apa saja yang Mbak Titin rasakan. Itu sih Mbak, saya kayak merasa capek gitu loh kalau misalkan teman-teman saya tuh di saat saya yang banyak tugas atau banyak kerjaan rumah tiba-tiba kayak minta tolong bantuan dengan kadang kan ada ya Mbak orang yang maksa gitu. Saya tuh kayak sebel banget, ya juga sebel sama diri saya sendiri, juga sebel sama merekanya. Jadi kayak ya ujung-ujungnya tetap nyalahin diri sendiri sih, soalnya kayak nggak bisa nolak. Oke, baik. Sekarang saya ingin mencoba Mbak Titin mungkin mendeskripsikan dalam satu kalimat kayak saya tadi. Saya merasa kewalahan ketika kamu meminta bantuan saya terus-menerus. Saya ingin fokus pada diri saya sendiri. Nah, coba bayangkan di sini mungkin ada teman Mbak Titin kayak gitu. Apa sih yang ingin Mbak Titin sampaikan kepada teman Mbak Titin? Saya merasa capek untuk bantuin kamu terus, sedangkan saya juga punya pekerjaan lain yang emang harus saya lakukan. Selain itu, apakah ada lagi yang mungkin Mbak Titin ingin sampaikan yang dari hati Mbak Titin yang paling dalam? Mungkin kayak kan kalau secara langsung Mbak Titin masih belum berani. Bayangkan saja di sini ada orang atau teman Mbak Titin tersebut yang biasanya meminta bantuan kepada Mbak Titin. Nah, bayangkan Mbak Titin sedang berhadapan dengan orang tersebut dan bagaimana Mbak Titin ingin menyikapi seharusnya itu saat permasalahan itu terjadi itu bagaimana? Ini membayangkan ada teman itu tadi. Iya, bilangnya yang kayak kewalahan gitu. Iya, coba. Mungkin ada kata-kata lain yang ingin disampaikan lagi gitu. Selain capek, kewalahan atau kesal, saya juga punya rasa lelah atau bagaimana mungkin. Oh iya sih. Iya, saya sebenarnya tuh lelah kalau dimintain tolong terus, sedangkan saya juga punya pekerjaan lain yang harus diselesaikan, punya tugas-tugas lain yang emang harus diselesaikan saat itu juga gitu ya, kewalahan, capek gitu. Oke, baik. Berarti Mbak Titin sekarang sudah bisa mengekspresikan perasaan yang selama ini terpendam dalam diri Mbak Titin sendiri ya. Oke, nah sekarang kan Mbak Titin tadi tujuan yang ingin dicapai yaitu Mbak Titin ingin bisa lebih berani untuk menolak walaupun dengan nada yang sopan tetapi tetap tegas. Nah, sekarang kita coba deh, kita berlatih lagi. Mungkin saya yang menentukan kondisinya ya. Seperti kayak Mbak Titin nih lagi menghadapi situasi di mana
Mbak Titin lagi banyak banget tugas untuk hari itu juga. Nah, tetapi teman Mbak Titin meminta bantuan Mbak Titin untuk menemaninya pergi, mungkin berbelanja atau kemana. Nah, itu bagaimana Mbak Titin menghadapi permasalahan tersebut? Saya bilang sih Mbak kayak maaf ya saya nggak bisa soalnya lagi ada pekerjaan yang emang saya harus selesaikan, dan lihat nanti ya kalau misalkan tugas ini cepat selesai nanti saya kabarin lagi, atau nanti sekitar jam dalam rentang waktu tertentu saya kabarin kamu lagi nanti saya bisa atau enggak gitu. Oke, baik. Nah, ini silakan Mbak Titin sambil membayangkan juga ya mungkin iya. ketika langsung berhadapan dengan teman Mbak Titin tersebut. Nah, mungkin kita coba ganti situasinya deh ya. Oh iya. Mungkin kan tadi kan Mbak Titin memang sedang ada pekerjaan. Nah, kalau sekarang Mbak Titin lagi mau istirahat karena kemarin sudah melakukan banyak kegiatan. Mungkin sekiranya hari ini hari Minggu lah. Nah, itu Mbak Titin ingin beristirahat full di rumah, tetapi teman Mbak Titin menghampiri Mbak Titin di rumah dan kemudian mengajaknya untuk bermain di rumah Mbak Titin sendiri. Bagaimana Mbak dalam menghadapi permasalahan tersebut? Saya bilang sih aku bisa nganterin atau bantuin kamu, tapi setelah aku istirahat dulu ya, soalnya kan saya bakal jelasin sih Mbak kayak kan kemarin banyak kegiatan, jadi saya butuh waktu buat istirahat, kalau misalkan nanti atau besok gimana gitu. Oke, bagus. Apa yang Mbak Titin katakan sudah bagus. Saya harap semoga kedepannya Mbak Titin bisa langsung mempraktikannya ke depan teman Mbak Titin tersebut. Oke, kita coba ganti situasi lagi sekali lagi ya Mbak ya. Mungkin saat ini Mbak Titin sedang di luar, tetapi Mbak Titin bersama teman lainnya seperti tadi yang Mbak Titin pernah ungkapkan. Nah, itu Mbak Titin sedang berada di luar dan juga bermain bersama teman dekat Mbak Titin. Iya. Nah, teman dekat Mbak Titin ini tipenya bukan seperti yang A itu tadi, tapi tipenya seperti yang B. Kalau sedang sama dia, berarti tidak bisa ditinggalkan karena sudah berjanji bermain dengan dia. Nah, kemudian ada teman Mbak Titin yang sama sifatnya seperti itu. Nah, bagaimana Mbak Titin menghadapi hal tersebut? Saya jujur aja sih Mbak, kayak apalagi sifatnya mereka kan bener sama ya. Jadi saya bilang aja sih kayak maaf ya aku nggak bisa temenin kamu atau nggak bisa bantuin kamu. Soalnya ini aku lagi di luar. Kayak saya juga bakal jelasin sama siapa gitu. Terus saya juga kalau misalkan dia emang bener-bener maksa gitu ya Mbak, saya mungkin tetap bilang kayak kalau kali ini aku benar nggak bisa ya, soalnya lagi di luar sama temen ini gitu. Oke, baik, bagus. Berarti Mbak Titin sudah mulai berani, sudah mulai bisa untuk mengungkapkan apa sih yang Mbak Titin rasakan sebenarnya selama ini. Iya. Oke, baik, bagus Mbak Titin. Nah, kalau saya dengar tadi Mbak Titin memberikan alasan kepada Mbak Titin itu kan panjang lebar nih ya. Nah, tetapi kalau misal Mbak Titin secara langsung berhadapan dengan teman Mbak Titin sendiri, coba sambil Mbak Titin bayangkan ya mungkin ketika berada di situasi tersebut, Mbak Titin mengungkapkannya itu dengan alasan yang panjang lebar seperti tadi. Apakah Mbak Titin yakin Mbak Titin bisa meyakinkan teman Mbak Titin tersebut, atau justru penjelasan panjang lebar itu membuat dia tidak percaya dengan alasan yang diberikan Mbak Titin? Kalau misal alasannya panjang lebar kayak yang tadi saya bilang itu ya Mbak, kayaknya dia nggak bakal percaya deh. Mungkin kayaknya dia kayak mikir, ih kok dia gitu sih, bilang aja kalau emang nggak usah pakai alasan segala gitu. Jadi mungkin saya harus kayak ngasih alasan yang bener-bener singkat, tapi emang saya yang lakuin hari itu mungkin gitu. Oke, bagus. Nah, itu yang saya maksud. Jadi Mbak Titin bisa memberikan penjelasan secara singkat, tidak perlu terlalu rinci, karena takutnya nanti Mbak Titin mungkin ada resiko gelagapan atau merasa tambah bersalah. Apakah mungkin ada perasaan seperti itu Mbak? Iya betul. Iya kan? Nah, jadi Mbak Titin bisa
ungkapkan saja secara singkat tetapi berdasarkan fakta yang memang apa yang ingin Mbak Titin lakukan. Contohnya seperti tadi Mbak Titin sudah mengungkapkan. Nah sekarang kita coba nih berlatih lagi nih seperti iya. tadi, tetapi dengan kata-kata yang lebih singkat lagi. Oh iya. Situasinya sama seperti tadi. Misalnya Mbak Titin lagi mengerjakan tugas yang banyak untuk deadline hari ini, tapi Mbak Titin diajak pergi untuk berbelanja dengan temannya Mbak Titin. Bagaimana Mbak Titin menghadapi permasalahan tersebut? Bakal bilang kalau misal sekarang itu nggak bisa, tapi dalam jangka waktu tertentu nanti bisa, saya bilang gitu. Oke, baik. Nah, tetapi ketika teman Mbak Titin menanyakan, kenapa kok nggak bisa? Nah, itu apa yang akan Mbak Titin jawab? Saya bakal jawab sih, ini saya lagi mengerjakan tugas yang deadline-nya mepet. Oke, bagus. Pintar sekali apa yang sudah Mbak Titin ungkapkan ini. Oke, sekarang kita coba deh beralih lagi ke situasi satunya. Yang mungkin ketika tadi Mbak Titin sedang beristirahat, kemudian ada iya. teman Mbak Titin menghampiri Mbak Titin ke rumah. Yang itu iya. bagaimana? Saya bakal bilang sih kayak, maaf ya, aku butuh istirahat, kalau besok aku bisa temenin. Oke, bagus. Berarti Mbak Titin memang sudah lebih bisa dan lebih berani ya dalam menghadapi situasi tersebut itu. Oke. Nah, karena Mbak Titin sudah bisa menahan diri agar tidak memberikan banyak alasan dan juga tetap menjaga nada dengan sopan seperti yang sudah Mbak Titin contohkan tadi. Nah, sekarang saya ingin mencoba Mbak Titin untuk berlatih melakukan penolakan lagi. Kan ada ya teman yang ketika ditolak makin memaksa kayak apa sih kamu kok nggak bisa, kayak ngotot lah istilahnya. Iya. Nah, itu bagaimana Mbak Titin menyikapi hal tersebut? Saya bakal bilang sih Mbak, kayaknya ya, bakal bilang kali ini aku beneran nggak bisa. Kalau emang kamu minta bantuin tuh nggak maksa kayak sekarang dan tunggu waktunya aku bisa gitu. Oke, baik. Nah, kalau gitu nih, kan kalau sekarang kan memang tidak ada teman Mbak Titin secara langsung, dan pasti Mbak Titin kayak ya mungkin bisa mengungkapkan tapi masih ada sedikit deg-degan atau bagaimana Mbak? Iya, masih ada. Nah, sekarang coba deh Mbak Titin bayangkan nih kalau misal Mbak Titin ngomong secara langsung di depan teman Mbak Titin, kan pasti kayak takut gitu ya Mbak ya? Takut. Nah, Mbak Titin bisa menerapkan teknik relaksasi. Jadi Mbak Titin bisa merilekskan diri Mbak Titin sendiri sebelum berbicara, sebelum memberikan respon kepada teman Mbak Titin tersebut. Misalnya Mbak Titin kayak mengambil nafas terlebih dahulu kemudian dihembuskan secara perlahan. Dan kalau seperti itu mungkin badan terasa lebih rileks. Nah, itu apakah Mbak Titin sudah pernah melakukan sebelumnya? Masih belum Mbak. Soalnya terlalu takut gitu ya, jadi nggak kepikiran untuk melakukan hal Iya. tersebut. Nah, sekarang coba Mbak Titin mengikuti saya seperti tadi. Mungkin sebelum merespons teman Mbak Titin itu, Mbak Titin mengambil nafas, kemudian dihembuskan. Nah, kemudian baru Mbak Titin memberikan respon. Coba ya. Iya. Oke. 1, 2, 3. Nah, coba berikan respon pada teman Mbak Titin ketika Mbak Titin mau menolak permintaannya. Maaf ya, aku hari ini nggak bisa. Tapi nanti kalau misalnya tugasku udah selesai, aku bakal hubungin lagi. Oke, bagus sekali. Mbak Titin ini sudah bagus dan sudah pintar dalam melaksanakan hal tersebut, melakukan teknik relaksasinya. Nah, kemudian Mbak Titin selain menarik nafas kemudian menghembuskan nafas, Mbak Titin juga bisa mungkin menggunakan jeda waktu sebentar saja kayak gini misalnya, nanti aku pikirkan lagi ya, nanti aku hubungi kamu lagi. Nah, itu juga bisa. Jadi Mbak Titin ada waktu berpikir, mungkin sekiranya memang mencocokkan jadwal atau bagaimana. Nah, mungkin kita coba lagi ya. Iya. Misalnya saya sebagai teman Mbak Titin nih, Iya. kayak Tin, ayo dong kita nanti habis maghrib kita keluar. Iya. Nanti aku coba lihat lagi ya, aku nanti habis maghrib ada acara atau enggak. Kalau misalkan nggak ada, aku bakal hubungi kamu ya. Oke, bagus sekali Mbak Titin sudah mulai berani ya. Nah, kalau dari situ kan Mbak Titin sudah bisa tahu bagaimana caranya menolak dengan tegas namun tetap dengan nada sopan. Nah, Mbak Titin kan juga
memang manusia biasa ya, tentunya ada yang disanggupi dan juga ada keterbatasan tersendiri. Nah, misal teman Mbak Titin tadi tetap memaksa, Iya. kemudian apa yang akan Mbak Titin lakukan? Padahal Mbak Titin tersebut tidak menyanggupi, tidak bisa menyanggupi, tidak sanggup dalam melakukan hal yang dimintai oleh teman Mbak Titin. Nah, itu bagaimana? Mungkin kayak saya bisa membantu hanya dengan begini-begini atau bagaimana? Iya sih, saya bakal bilang kayak misal dia minta tolongnya yang kayak terus-terusan gitu loh Mbak. Pasti saya tuh juga bilang kayak aku bisanya cuma bantuin kamu sampai sini ya, kalau sampai selanjutnya aku nggak bisa kayak gitu. Oke, nah kalau kayak gini apakah memang pernah terjadi dalam kehidupan Mbak Titin sebelumnya? Kalau itu pernah Mbak. Nah, bisa dijelaskan nih apa dan kemudian kalau Mbak Titin kan tadi kan sudah belajar ya, Iya. tadi kan sudah tahu cara memberikan respons yang benar. Iya. Itu bagaimana Mbak? Kalau misalkan ada kan Mbak emang temen itu yang sekalinya dibantu dia tuh kayak terus-terusan kayak Tin awalnya kayak minta tolong ini ya, minta tolong ini, terus kayak lama-lama dia tuh minta tolong hal yang ke lain-lain gitu loh Mbak, dan itu benar-benar di luar Kesanggupan Mbak Iya, Titin. jadi kadang tuh saya kayak bilang apa namanya kayak maaf ya kalau emang benar-benar udah di luar kesanggupan saya, itu pasti saya kayak bilang maaf ya kalau hari ini aku benar nggak bisa bantu, tapi kalau misal hal yang lain kayak waktu itu aku bisa. Saya kayak Oke, gitu. baik. Nah, berarti kan Mbak Titin sudah tahu lah ya batas kemampuan Mbak Titin Iya. dan juga batas kayak minimal maksimalnya seberapa. Iya. Nah, berarti kan Mbak Titin sudah bisa menentukan nih bagaimana nantinya aku harusnya menolak atau tidak menolak. Oke, nah kalau Mbak Titin sudah berhasil nih ya melakukan hal tersebut seperti yang sudah dicontohkan tadi, Iya. Mbak Titin kan pasti merasa bangga ya. Iya. Nah, itu coba deh Mbak Titin contohnya habis menolak permintaan teman. Iya. Kemudian Mbak Titin diharapkan memberikan afirmasi positif kepada diri Mbak Titin. Seperti contohnya memuji atau nanti rencana mau ngapa-ngapain. Coba deh saya ingin tahu. Mungkin ini dalam kasusnya Mbak Titin lagi menolak teman yang susah sekali mengerti perasaan Mbak Titin. Oh iya sih, jadi perasaan saya setelah menolak ya Mbak ya, Iya. pasti kayak ada perasaan kayak Tin kamu keren loh, kamu bisa nolak. Soalnya biasanya kan nggak bisa, dan kayak ya emang sebetulnya prioritas diri sendiri itu nomor satu gitu loh Mbak, bukan yang orang lain nomor satu baru kita nomor dua. Kayak kita menjaga perasaan orang lain, sedangkan saya sendiri aja sebenarnya nggak mau gitu. Jadi kayak kalau misalkan setelah menolak gitu, saya berpikirnya kayak bisa kok sebenarnya kita nolak itu, nggak usah mikirin perasaan dia aja, kan belum tentu dia juga bakal mikir perasaan kita gitu. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin mendengar Mbak Titin memuji diri Mbak Titin sendiri mungkin dalam satu kalimat setelah melakukan penolakan tersebut. Kayak tadi kan saya bilang ke diri saya sendiri kayak Tin kamu bisa loh sebenarnya nolak kayak gitu. Kayak kamu lakuin ini harus seterusnya ya gitu. Oke, baik. Berarti Mbak Titin sudah bisa memberikan afirmasi positif Iya. pada diri Mbak Titin sendiri. Nah, setelah memberikan afirmasi positif tersebut, bagaimana nih perasaan Mbak Titin ke depannya? Kayak mungkin saya bisa, saya jadi lebih semangat lagi atau bagaimana nih? Iya, saya lebih semangat sih Mbak, kayak kan itu kan bilangnya kayak sebuah pencapaian baru ya Mbak, meskipun kayak cuman nolak gitu, tapi kan itu kan emang susah ya buat orang yang gak enakan. Jadi kayak ya sih lebih semangat, dan kayak saya tuh berkomitmen ke diri saya sendiri kayak kamu tuh harus loh kayak gini, biar nggak nggak disepelekan sama orang. Kan biasanya ada ya Mbak orang yang memanfaatkan karena dia nggak bisa nolak itu. Mereka tuh bukannya sadar diri gitu, bukan, mereka tuh malah kadang ada yang manfaatin hal itu karena kayak tahu nih, oh dia tuh gini, dia tuh nggak bisa nolak, jadi kayak aku mau minta tolong ini aja deh,
pasti dia nggak bisa nolak kok. Dan pasti kalau misalkan satu kali kayak gitu kan dia kan pasti kan minta tolong berkali-kali. Nanti kalau misalkan saya sekali aja kayak bener-bener udah capek sama dia, oh dia saya tolak, itu pasti dia tuh juga ada mikirnya kayak, loh kok dia gini, kok dia sekarang udah berani nolak ya, nggak kayak waktu itu. Kayak dia tuh malah mikir kayak dia tuh mikir diri sendiri gitu loh Mbak, akhirnya kayak oh iya ya seharusnya aku nggak bergantung sama dia kayak gitu. Tapi secara tidak langsung Mbak Titin juga memberikan dampak positif kepada teman Mbak Titin ya, sehingga teman Mbak Titin mungkin bisa berpikir bahwa nggak selamanya aku bisa nurut dan nggak selamanya kamu bisa bergantung pada orang lain. Betul. Oke, bagus. Nah, setelah menerapkan teknik ini nih, saya ingin bertanya kepada Mbak Titin, bagaimana sih perasaan Mbak Titin setelah saya coba berkali-kali untuk melatih diri Mbak Titin, kayak membayangkan di sini ada teman Mbak Titin, bagaimana Mbak Titin bisa menolak dalam situasi dan kondisi tertentu. Nah, itu apa yang Mbak Titin rasakan setelah berlatih tadi? Saya ngerasa kayak lebih lega, dan apa yang saya pikirkan untuk menolak sesuatu bantuan atau emang saya benar-benar nggak bisa, yang seharusnya saya harus prioritasin diri saya sendiri tuh bukan hal yang salah kok, dan itu emang hal yang sangat wajar gitu. Jadi kayak saya berkomitmen sih Mbak, kayak kamu bisa kok beneran nolak, dan emang kayak lebih semangat aja sih, kayak harus lakuin itu terus kalau emang bener gak bisa buat bantuin gitu. Oke, baik. Tadi itu tadi yang sudah Mbak Titin rasakan ya. Nah, kemudian kalau menurut Mbak Titin, ketika Mbak Titin merealisasikan hal tersebut, apakah Mbak Titin akan berhasil? Sepertinya sih berhasil ya Mbak, karena udah latihan berkali-kali di sini sih bisa ya, tapi semoganya tetap bisa sih. Oke, kemudian apakah ada perasaan lain mungkin Mbak Titin lebih percaya diri atau bagaimana untuk menolak permintaan teman Mbak Titin? Iya sih Mbak, saya lebih percaya diri, dan saya kayak lebih setelah counseling ini kayak saya lebih berani. Saya tuh harus seharusnya begini, bukan yang seharusnya kayak mengiyakan padahal saya terpaksanya untuk enggak. Mungkin saya lebih berani itu sih Mbak. Oke, baik. Berarti yang sudah Mbak Titin ungkapkan ini sudah bagus sekali ya. Saya juga turut senang atas mendengar apa yang sudah Mbak Titin rencanakan ke depannya. Mbak Titin akan lebih berani, Mbak Titin sudah tidak takut lagi untuk menolak permintaan teman yang sekiranya memang di luar batas kemampuan Mbak Titin. Oke, nah untuk itu apa sih yang akan Mbak Titin perbaiki ke depannya? Mungkin bisa direncanakan, mungkin kayak rencana pertama Mbak Titin akan melakukan penolakan seperti tadi dengan halus, kemudian apa? Iya sih Mbak, saya yang pertama harus itu sih mengingatkan diri saya berkali-kali buat kayak kamu kalau emang beneran nggak bisa atau nggak mau bantu, itu kamu harus nolak. Terus yang kedua lebih tegas untuk menolak itu sih Mbak, kayak jangan yang nolak tapi yang kayak tapi bisa kok sebenarnya gitu. Jadi saya kayaknya harus lebih tegas dan lebih berani, kayak semua orang tuh bisa kok, maksudnya kan kita kayak gitu kan bukan karena jahat, emang karena kita nggak bisa bantu, dan orang lain kalau ke kita itu kan juga hal yang wajar kan untuk menolak gitu. Iya. Oke, bagus. Berarti Mbak Titin sudah mengerti ya apa saja yang harus Mbak Titin perbaiki, apa saja yang harus Mbak Titin lakukan ke depannya. Nah, kalau begitu bisa saya simpulkan ya. Oh iya. Nah, Mbak Titin kan sudah merasa lega, Mbak Titin sudah merasa lebih percaya diri untuk menolak. Kemudian Mbak Titin sudah mengetahui apa saja yang akan Mbak Titin lakukan ke depannya, seperti mengingatkan diri untuk lebih tegas, mengingatkan diri untuk memprioritaskan diri terlebih dahulu. Kemudian Mbak Titin juga akan memikirkan lagi apakah permintaan dari teman itu sesuai dengan kapasitas Mbak Titin atau tidak. Iya. Oke, bagus. Nah, kalau begitu nih, karena waktunya juga sudah hampir habis, saya juga di sini ada keperluan. Nah, apakah konseling kita sudah dapat diakhiri atau mungkin Mbak Titin masih ada yang mengganjal atau bagaimana? Sudah sih Mbak, saya pikir sudah. Oke, baik. Berarti Mbak Titin tetap semangat ya untuk menjalankan
kehidupan kedepannya Mbak Titin juga harus semangat dalam merealisasikan hal-hal yang sudah kita rencanakan tadi. Oh iya. Semoga berhasil, semoga sukses, dan semoga bisa mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Nanti kita akan membicarakan kemajuan ini di pertemuan selanjutnya. Mungkin Mbak Titin juga bisa membuat catatan nih. Misal dalam 1 minggu ke depan, mungkin Mbak Titin ada permintaan dari teman yang perlu dituruti. Itu Mbak Titin catat apakah Mbak Titin mungkin ketika permintaan tersebut di luar kapasitas Mbak Titin. Nah itu apakah Mbak Titin sudah berani nolak dan apa kalimat yang Mbak Titin ucapkan. Itu iya. bisa Mbak Titin daftarkan kayak membuat catatan gitu ya. Iya. Mbak Titin list dalam 1 minggu ke depan. Karena mungkin kita untuk pertemuan selanjutnya kita jadwalkan pada hari yang sama di minggu depan dan juga jam yang sama. Apakah bisa? Iya bisa Mbak. Oke, baik. Nah kalau gitu Mbak Titin habis ini mau kemana nih? Saya langsung pulang sih Mbak, soalnya kan juga udah sore. Udah sore. Iya. Oke, baik. Hati-hati Mbak Titin. Iya. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih atas keterbukaannya. Semoga sehat selalu. Iya, terima kasih ya Mbak. Iya, hati-hati, Mbak. Iya.